Robi Sadri, wa Yassirli Amri, wal Uqdata min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bu Rahmas, Bu Moderator, Pak Ian dari Halal Institute, serta Bapak dan Ibu peserta latihan penyelia halal. Kenalkan Bapak Ibu, saya Tri dari Deputi Kemitraan dan Standarisasi Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Senang sekali pada pagi hari ini dapat bertemu dengan Bapak calon penyelia halal, baik itu di EG maupun penyelia halal di tempat usaha yang lain yang hidupnya menggunakan sertifikasi halal. Dan memang salah satu kewajiban dari pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi adalah menyiapkan penyelia halal yang memiliki paling tiga sertifikat pelatihan sebagai penyelia halal. Namun di atas hal tersebut, Bapak Ibu, yang paling penting itu bukan sertifikatnya, tapi bagaimana Bapak Ibu penyelia halal memahami dan fungsi Bapak Ibu sebagai penyelia halal untuk dapat menjaga dan menjamin produk yang Bapak Ibu hasil di tempat usaha Bapak Ibu memang jelas status kehalalannya. Nah, tentu saja ada tips dan trik ya untuk memenuhi syarat agar satu produk bisa dijamin kehalalannya. Nah, melalui pelatihan inilah Bapak Ibu mendapatkan ilmunya. Mendapat, oh ternyata harus seperti ini dokumentasi, oh ternyata seperti ini pemisahan. Nah, inilah kesempatan bagi Bapak Ibu untuk menimba ilmu sebanyak mungkin agar dapat diimplementasikan pada saat Bapak Ibu bekerja sebagai penyedia halal. Ketahuilah Bapak Ibu bahwa ketika Bapak Ibu bergerak di dunia halal seperti ini menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi banyak orang itu tidak hanya menghasilkan finansial secara duniawi saja, tapi bisa menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu yang terus mengalir walaupun Bapak Ibu sudah tidak menjadi penyelia hal lagi. Insya Allah, mudah-mudahan ini kesempatan yang baik ini dapat Bapak Ibu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Gitu. Jadi tidak hanya sebatas yang penting punya sertifikat pelatihan, tidak seperti itu. Jadi gimana memanfaatkan kesempatan belajar kita ini walaupun secara online tapi hasilnya bisa maksimal. Dan kami dari BPH sangat mengapresiasi Bapak Ibu di hari seharusnya bisa istirahat dengan keluarga, bisa libur gitu, tapi Bapak Ibu menyempatkan diri untuk belajar lebih jauh terkait jaminan kehalalan produk. Bapak Ibu, pada kesempatan pagi ini, perkenankan saya akan menyampaikan beberapa hal terkait ketentuan regulasi yang secara spesifik mengatur penyelenggaraan produk halal di Indonesia. Nah, nanti setelah saya menyampaikan paran, mudah-mudahan kita cukup waktunya Bapak Ibu untuk berdiskusi, mengkonfirmasi hal-hal yang memang disahkan dan mudah-mudahan kami juga mendapatkan feedback dari Bapak dan Ibu. Saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu ya. Sudah terlihatkah eh, bahan presentasi Bapak Ibu? Bu. Sudah? Baik. Belum. Eh, belum. Ini sudah terlihat belum sekarang? Belum. Oh, sudah. Sudah, Bu. Sudah, Sudah. sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Oke, Bu, baik. sudah. Alhamdulillah. Baik. Suara saya cukup jelas, Bapak Ibu. Sangat jelas. Sangat jelas. Jelas. Jelas Alhamdulillah. sekali. Baik. Kita mulai, Bapak Ibu ya. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi lebih jauh terkait ketentuan regulasi dan mungkin sedikit standar halal yang memang berlaku di Indonesia. Nah, tentu saja pengaturan kewajiban halal ini, Bapak Ibu, ada payung hukum yang jelas. Jadi tidak semata-mata keinginan dari kementerian tertentu atau arahan presiden gitu, itu tidak. Karena ada regulasi yang jelas, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Menteri Agama maupun keputusan Menteri Agama,
peraturan maupun keputusan kepala badan. Pak Ibu, izin ya, saya menyampaikan kita saling menghargai satu sama lain. Jadi ketika saya menyampaikan paparan, kalau ada memang yang ingin dikonfirmasi, silahkan raise hand. Nah, eh, apa kalau misalnya ada hal-hal yang ini jangan jangan dicoret-coret ya ininya bahan presentasinya nggak mengganggu sekali gitu. Saya coba ulang ya share screen ya. Sebentar, coba ulang dulu. Kalau ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi, Bapak Ibu raise hand ya, kita diskusi aktif saja. Bapak Ibu, terkait ketentuan kewajiban sertifikasi halal ini diatur dengan undang-undang. Nah, undang-undang yang memang secara spesifik mengatur kewajiban sertifikasi tahun 2014 tentang jaminan halal. Nah, perlu Bapak ketahui bahwa undang jaminan halal ini adalah undang yang cukup lama bahasannya, sekitar 10 Bapak Ibu, karena ini 2 periode masa bakti DPR RI. Itu jadi kita sudah menginisiasi sejak 2004 sampai 2009. Hanya saja pada 2009 undang-undang menjadi inisiatif pemerintah ini tidak selesai di paripurna sehingga dilanjut menjadi inisiatif DPR pada 2009 sampai dengan 2011. Dan alhamdulillah pada 2014 Undang-Undang JPH yang menjadi inisiatif DPR disahkan sebagai undang-undang. Nah, kemudian setelah tahun 2014, tentu saja undang-undang ini tidak bisa diimplementasikan kalau tidak ada regulasi teknisnya dalam bentuk peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah atas pelaksanaan Undang-Undang 33 2011 baru disahkan pada 2019. Kenapa kok lama sekali gitu? Karena memang implementasi wajib halal ini tidak semudah membaca telapak tangan. Jadi butuh regulasi teknis yang bagaimana ini masuk akal, bagaimana ini bisa diimplementasikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Nah, untuk itulah maka pembahasan PP-nya ini cukup membutuhkan waktu yang panjang pada saat itu gitu. Nah, baru disahkan pada 2019 melalui PP 31 tahun 2019. Nah, setelah disahkan PP, ternyata implementasinya juga tidak yang langsung bisa berjalan secara efektif gitu. Ada bottleneck regulasi yang ternyata ini menghambat implementasi dan kewajiban halal itu sendiri. Sehingga pada tahun 2020 lahir Undang-Undang 11 tahun 2020 yang diantaranya mengatur revisi atas Undang-Undang 3 tahun 2014. Jadi ada beberapa hal yang diubah pada Undang-Undang 11 tahun 2020. Agar apa? Agar implementasi wajib halalnya ini dapat terrealisasi dengan lebih cepat dan lebih baik. Nah, setelah pengesahan Undang-Undang 11 tahun 2020, tentu PP-nya juga harus menyesuaikan. Sehingga lahirlah PP 339 tahun 2021 tentang implementasi di bidang jaminan produk halal sesuai Undang-Undang 11 tahun 2020. Nah, ternyata Undang-Undang 11 2020-nya ini mengalami gugatan yang menyebabkan lahirlah Perpu 2 tahun 2022 atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022. Nah, di tahun 2023 disahkanlah penguatan Perpu 2 tahun 2022 menjadi undang-undang. Nah, lahirlah Undang-Undang 6 tahun 2023 yang diantaranya juga mengatur revisi terkait Undang-Undang 33, Undang-Undang 11. Nah, di Undang-Undang 6 ini adalah undang-undang terakhir yang merevisi ketentuan regulasi halal. Nah, setelah lahir Undang-Undang 6 tahun 2023, PP-nya juga ikut berubah, Bapak Ibu.
Nah, sehingga PP yang terbaru, terupdate sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada adalah PP nomor 42 tahun 2024. Nah, ini Bapak Ibu harus pegang ya. Jadi jangan lagi nanti dasar acuan penyusunan manual SCPH masih mengacu pada ketentuan PP yang sebelumnya. Karena PP 31, PP 39 itu menjadi tidak berlaku setelah pengesahan PP 42 tahun 2024. Kemudian di tahun yang sama di 2024 lahirlah Perpres 153 tahun 2024 Bapak Ibu yang menyebabkan BPJPH yang awalnya menjadi satker di bawah Kementerian Agama terpisah dari Kementerian Agama menjadi lembaga pemerintah non-kementerian dengan Perpres 153 tahun 2024. Nah, namun demikian Bapak Ibu, meskipun BPJPH merupakan LPNK atau lembaga pemerintah non-kementerian, dasar acuan regulasi hal yang sudah diatur oleh Menteri Agama, baik dalam bentuk peraturan maupun keputusan, selama tidak ada regulasi lain yang membatalkan, tetap menjadi acuan dalam implementasi jaminan produk halal di Indonesia. Nah, peraturan maupun keputusan Menteri Agama yang masih jadi acuan dan berlaku diantaranya adalah ini ya Bapak Ibu, Peraturan Menteri Agama nomor 26 tahun Yo, yo, yo. 2019.